Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28, ayat 7 dan 8 yang berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2025. Beberapa waktu ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, suatu saat ada seorang anak muda bernama Josh bercerita mengenai masa lalunya yang kelam. Setiap malam ia menghabiskan waktu nongkrong di alun-alun kota, dan baru pulang besok paginya. Konflik dan perkelahian menjadi makanan sehari-hari bagi Josh. Namun, ia merasa tenang karena memiliki kenalan seorang aparat yang sangat berpengaruh. Sampai suatu ketika, orang yang ia andalkan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Josh pun limbung karena merasa tidak ada lagi orang yang dapat diandalkan. Ketika itulah Tuhan mengingatkannya untuk kembali kepadanya dan belajar mengandalkan Tuhan dan bersyukur dalam menjalani kehidupan. Anak muda ini tidak dapat mengandalkan lagi kenalannya. Apa yang dia alami mungkin juga menjadi pengalaman kehidupan kita. Siapa yang menjadi andalan kita? Mungkin itu bukan aparat seperti pengalaman Josh ini, namun bisa jadi itu adalah kekayaan kita mungkin, ketenaran, kebisaan kita dan kemampuan kita. Semuanya tidak ada yang kekal. Semua bisa berubah, dan ketika kita menaruh andalan kita kepada apa yang ada di dunia ini, maka suatu saat andalan itu atau sandaran kita ini juga akan goyah. Mari kita belajar dari Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Daud mengakui bahwa Tuhan adalah perisai, kekuatan, dan penolong dalam kehidupannya. Dalam kesusahannya, Daud percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu.
Tidak ada Allah lain yang mengetahui segala hal dari sejak zaman purbakala. Kita memiliki Allah yang telah merancang segala hal sejak dari awal hingga akhir hidup kita. Alkitab pun memberi banyak informasi yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupan Daud yang tidak mudah. Rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Tanpa kekuatan, perlindungan, dan pertolongan dari Tuhan, mustahil Daud dapat menghadapi semuanya itu hingga masa tuanya. Dalam kesusahan, Allah tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya. Dalam situasi apapun, baik susah dan senang, Allah yang adalah sumber kehidupan yang tak akan sekali-kali meninggalkan kita. Sebab dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak hal yang telah terjadi di dalam hidup kita. Apakah hidup kita penuh berkat dan kebahagiaan, atau ada kerikil kecil yang menjadi batu sandungan? Sebelum kita menyapa tahun 2026 di depan kita, tidak ada salahnya menoleh sebentar ke belakang untuk melihat pencapaian atau hal-hal sedih apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kadang, melihat sebentar ke belakang bisa menjadi suatu cara untuk semakin bersyukur. Bersyukur karena kita bisa melewati semuanya hingga kita ada saat ini. Percayalah, jadikanlah Tuhan sebagai andalan dalam kehidupan kita. Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Allah yang sama, yang selalu menyertai di setiap musim hidup kita. Seandainya kita mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa, seperti cerita Jos tadi yang telah kita dengarkan. Marilah kita belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru, namun satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun situasinya, tetap andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya penolong yang dapat diandalkan, sehingga hidup kita dipenuhi ucapan syukur kepada Allah. Menyatakan ucapan syukur menolong kita untuk fokus kepada Tuhan di dalam kesesakan, menjauhkan kita dari sungut-sungut, menguatkan keimanan kita, dan menunjukkan kerendahan hati kita dengan pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan ke dalam tangan Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ini bukan sekedar pengakuan di bibir, tetapi keputusan iman yang nyata dalam sikap hidup sehari-hari. Ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya, itu lahir dari pengalaman panjang berjalan bersama Tuhan di tengah bahaya, ancaman, dan ketidakpastian. Daud belajar bahwa kekuatan manusia ada batasnya, keberanian bisa luntur, dan perlindungan duniawi dapat runtuh sewaktu-waktu. Namun Tuhan tetap setia dan tidak berubah. Di penghujung tahun ini kita pun diajak untuk jujur menilai hidup kita. Berapa banyak keputusan yang kita ambil dengan mengandalkan kemampuan sendiri, dan berapa banyak langkah yang sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan seringkali menuntut kita melepaskan rasa aman palsu yang kita bangun sendiri dan belajar percaya penuh bahkan ketika jalan ke depan belum terlihat jelas. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan akan menumbuhkan hati yang penuh ucapan syukur, bukan karena keadaan selalu baik, tetapi karena kita tahu siapa
yang memegang kendali kehidupan kita. Ucapan syukur bukan hanya respon atas berkat, melainkan sikap iman yang percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Ketika kita bersyukur, fokus kita tidak lagi tertuju pada kekurangan, kegagalan, atau luka masa lalu, melainkan pada kesetiaan Tuhan yang telah menuntun kita sejauh ini. Melihat kembali perjalanan hidup, mungkin ada air mata, kekecewaan, doa yang belum terjawab, bahkan kegagalan yang menyakitkan. Namun fakta bahwa kita masih berdiri sampai hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan adalah andalan yang setia. Ucapan syukur menolong kita memandang hidup dari sudut pandang iman, bahwa Tuhan sanggup memakai segala sesuatu, baik atau buruk, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan semakin bergantung kepada Tuhan. Memasuki tahun yang baru ke depan, renungan hari ini mengajak kita untuk melangkah dengan sikap hati yang benar, tidak mengandalkan manusia, harta, jabatan, atau kemampuan diri, melainkan Tuhan semata. Dunia di sekitar kita terus berubah dan penuh ketidakpastian, tetapi Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan menjadi andalan dalam hidup kita, kita tidak dijanjikan hidup tanpa masalah, tetapi kita dijanjikan penyertaan Tuhan di dalam setiap masalah kehidupan yang kita alami. Inilah yang memberi kita keberanian untuk melangkah ke masa depan tanpa takut dan tanpa gentar. Dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup, hati kita akan dipenuhi damai sejahtera dan ucapan syukur, sehingga apapun yang kita hadapi, hidup kita tetap memuliakan nama Tuhan. Biarlah di setiap musim kehidupan kita, pengakuan iman kita sama seperti Daud, yaitu bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan Tuhan andalan dalam setiap kehidupan kita, sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang setia, Allah yang selalu menjaga kita, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Mari andalkan Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, yang menuntun kami, mengajar kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah kekuatan, perisai, dan penolong dalam hidup kami. Di penghujung tahun ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk semakin mengandalkan Engkau, bukan manusia, bukan harta, dan bukan kemampuan kami sendiri. Ampuni kami jika selama ini kami sering bersandar pada hal-hal duniawi dan lupa bahwa Engkaulah satu-satunya sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Ajarlah kami untuk hidup dalam ucapan syukur, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dan melangkah ke tahun yang baru dengan iman yang teguh kepadamu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan akan menyertai kami di setiap musim kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus menuntun hidup kami, terus menguatkan kehidupan kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.